Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para penonton semua atau pagi, siang, sore. Perkenalkan di sini saya Ahmad Asrofati dengan NPM akhir 149 dan teman saya di sini. Dan perkenalkan, nama saya Gilbert Christian May dengan NPM akhir 252. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi program untuk final project ya di sini pemrograman lanjut untuk kebutuhan pencatatan jual beli tanah. Nah, di sini kami menggunakan nama atau subjek PT Tanah Murni ya untuk pencatatannya. Jadi di sini ya kita tahu kan kalau jual beli tanah kan pasti harus ada data-datanya seperti itu. Nah, akan dijelaskan sekarang mulai dari saya di sini akan menjelaskan tentang file yang app.cpw. Nah, di sini mulai dari library yang pertama ya. Di sini kan untuk library include iostream pasti kan sudah biasa karena kan kita pakai cpw ya bukan C. Nah, untuk library keduanya ini karena perintah dari tugas UASnya di mana kita harus menggunakan multi file. Jadi kita menggunakan beberapa file yang ada di bagian atas itu ya. Nah, di sini library yang kedua bernama lahan.h yang nanti akan saya jelaskan. Ini sebagai header ya. Oke, lanjut di bawahnya itu ada lahan data lahan max. Nah, ini gunanya adalah array global untuk menyimpan data lahan. Nah, kemudian berikutnya ada integer jumlah 0. Masih yang di atas ya, jumlah data 0. Nah, di sini untuk menyimpan jumlah data lahan yang aktif. Lalu berikutnya ada void menu untuk fungsi menu utama yang dimana isinya itu kita diberikan pilihan ya. Nanti akan menampilkan sistem PT Tani Murni. Lalu di bawahnya ada pilihan satu yaitu tampilkan data, pilihan dua tambah data, pilihan tiga cari data, pilihan empat urutkan data, pilihan lima analisis data, pilihan enam simpan data, pilihan tujuh keluar. Nah, kemudian setelah pilihan tadi akan muncul pilihan yang akan kita pilih ya. Lanjut, di sini nih ada switch pilihan. Ini ya percabangan menu menggunakan switch case untuk kita memilih yang tadi kan antara 1 sampai 7 tadi. Nah, jika kita memilih 7 nanti akan keluar terima kasih seperti yang ada di program ini. Lalu jika di luar 7 pilihan tadi akan keluar tulisan pilihan salah. Oke. Lalu berikutnya ada void tampil data lahan. Di sini untuk menampilkan seluruh data lahan untuk ya nama, tanaman dan juga luas dari lahan tersebut jika kita ingin menambahkan data. Lalu berikutnya eh, void tambah data lahan ini untuk membuat ID-nya ya, untuk membuat ID dimulai dari 1 karena kan di sini ada jumlah data plus 1. Jika tidak ada plus 1 nanti dimulainya dari 0 urutan ID-nya. Oke, di sini berikutnya ada siot nama lahan, siot jenis tanaman, siot eh, luas lahan. Yang ini untuk input data. Lalu yang berikutnya ada cari data lahan. Nah, di sini data lahan ini digunakan apa? Eh, node ini digunakan untuk mencari data lahan berdasarkan ID-nya. Jadi kita tidak usah menulis nama tanamannya apa dan juga luasnya. Cuma butuh ID saja. Lalu yang berikutnya ada urutkan data ya di sini menggunakan bubble sort bisa dilihat di sini ya. Itu eh, gunanya ya tadi memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan data lahan. Lalu berikutnya ada analisis data lahan yaitu untuk menganalisis total luas lahan menggunakan rekursif. Nah, di sini kan ada tulisan total luas rekursif. Nah, itu fungsinya dipanggil di situ. Lalu berikutnya ada void simpan data lahan untuk menyimpannya. Nah, di sini kami menggunakan txt ya untuk menyimpan filenya karena ya mudah saja kalau pakai txt. Baik, lalu untuk berikutnya ada file.close. Nah, di sini untuk menutup filenya ya agar ya filenya tidak berlanjut terus itu jadi tidak double-double. Lalu yang berikutnya ada include access stream. Oke, nah itu access stream yang di atas itu untuk konversi string ke float.
Oke, berikutnya ada baca data lahan. Nah, ini untuk membaca data yang sudah kita simpan tadi di file.txt agar bisa kita keluarkan lagi datanya. Jika tidak, nanti jika filenya tidak ada, nanti akan keluar langsung dari program ini. Lalu berikutnya ada getLine file baris di sini ya. Nah, ini untuk melewati baris header, jadi headernya tidak kebaca gitu. Berikutnya ada post sama dengan baris.find, itu untuk membaca ID, lalu baris.find yang di bawahnya itu untuk membaca nama lahan, dan yang di bawahnya lagi itu untuk membaca jenis tanaman, dan yang terakhir yang di bawah itu ada string stream SS, itu untuk membaca luas dan mengubah ke float. Oke, lalu yang terakhir ada jumlah data untuk menambah jumlah data selanjutnya. Dan kembali lagi ke file close agar tidak terus berjalan filenya. Baik, bisa lanjut ke lahan.h. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, semua ini harus berhubungan ya. Jadi kita tidak boleh ya nggak memasukkan salah satu programnya itu, nanti pasti error. Oke, di sini dimulai dari library-nya, yaitu if and def lahan underscore h, dan juga define lahan underscore h. Nah, ini gunanya untuk mencegah file ini di-include-kan lebih dari sekali. Jadi tidak double-double gitu. Lalu library berikutnya ada string, fstream, dan ionmanip. Ya, normalnya lah ya. Ya, library umumnya. Berikutnya ada constant integer max, maksimalnya 100 ya. Ini untuk kapasitas maksimum data lahan. Jadi kalau lebih dari 100 akan membuat file baru. Berikutnya ada struktur struct lahan. Nah, ini untuk struktur data untuk menyimpan satu data lahan, di mana isinya adalah string ID, string nama lahan, string jenis tanaman, dan float luas lahan. Berikutnya ada extern lahan, data lahan. Ini untuk deklarasi variabel global agar bisa dipakai di banyak file.cpp. Berikutnya ada void menu. Ini untuk menu utama aplikasi. Lalu berikutnya ada void tampil data lahan 2, lalu cari data lahan, urutkan data lahan, tambah data ya, sorry. Untuk baris 2 tadi tambah data. Dan seterusnya, itu untuk fungsi-fungsi fitur utama yang tadi sudah saya jelaskan di app.cpp, app.cpp. Nah, lalu berikutnya ada integer sequential search, lalu void bubble sort, dan float total luas rekursif. Ini untuk fungsi utilitas. Karena ya tadi kan, kembali lagi, ini adalah perintah dari soal FP-nya. Kita harus memasukkan bubble sort. Ya, intinya itulah perhitungan itu. Lalu diakhiri dengan hashtag and if untuk menyelesaikan program ini. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke utility.h. Nah, di utility.h kita mulai dengan ifdef untuk membukanya dan define. Kemudian di sini library yang digunakan itu input lahan.h untuk menghubungkan antara lahan dengan utility.h. Nah, di sini untuk searching kita menggunakan sequential search integer dengan memasukkan ID lahan. Nah, kemudian kita juga menggunakan integer binary search juga untuk menyesuaikan buat menata posisi dari header maupun data-datanya agar tidak berantakan gitu. Jadi ada intel left, intel right, kemudian memasukkan ID lahannya. Kemudian untuk sorting, di sini untuk sorting itu kita menggunakan void bubble sort, dan untuk fungsi rekursifnya itu kita menggunakan float total luas rekursif untuk menghitung total keseluruhan dari lahannya. Kemudian ditutup dengan endif. Masuk ke utility.cpp, di mana di sini menggunakan library lahan.h, kemudian disambung dengan mencari data lahan berdasarkan ID menggunakan sequential search tadi, dan dia akan mengembalikan indeksnya jika ditemukan. Tapi jika tidak, maka hasilnya tidak keluar gitu, atau min 1 di sini returnnya. Nah, kemudian
Untuk mengumpulkan data lahannya, kita menggunakan bubble sort gini. Dan maka akan ada ini untuk mengurutkannya disesuaikan dengan jumlah datanya. Jadi yang akan diurutkan itu pada datanya, dan di sini langsung terhubung dengan data lahan yang ada di app.cpp dan lahan.h kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada data lahan J+1 sama dengan time, itu digunakan untuk menukar posisi data tersebut. Kemudian di sini juga ada menghitung total luas lahan secara rekursif. Nah, di sini dengan menggunakan float tadi, jika indeksnya kurang dari 0 maka kondisinya berhenti. Tetapi dia akan mengembalikan hasilnya kalau sudah ada datanya, udah ada indeksnya gitu. Nah, jadi nanti cara menghitungnya adalah luas lahan ditambah total luas rekursifnya. Jadi total dari keseluruhan lahan yang ada nanti bakal ditambah, kemudian hasilnya akan keluar. Dan masuk ke main CPP. Pada main CPP ini hanya memanggil fungsi-fungsi yang sudah ada dengan library lahan.h, di mana di sini kita membuat satu main program yaitu ent.main. Nah, di sini baca data lahan ini untuk membaca data pada saat file program dimulai, yang seperti yang sudah dibuat tadi di lahan.h. Kemudian akan menampilkan menu yang sudah dibuat di menu di app.cpp, sehingga dari main cpp ini fungsinya hanya untuk memanggil fungsi-fungsi dari setiap file yang sudah terhubung dengan main cpp-nya maupun satu dengan yang lain. Kemudian kita bisa juga melihat pada data. Di sini kami sudah memasukkan beberapa data terkait dengan ini. Untuk demo programnya di sini ada 5 data kurang lebih, dan mungkin kita akan langsung masuk ke menjalankan programnya saja. Pertama, saya masuk dulu ke direktorinya dulu, kemudian saya jalankan fungsi g++ main cpp, app cpp, dan utility cpp biar semuanya bisa dijalankan dengan baik, sehingga programnya akan bisa dijalankan. Gitu. Nah, setelah sudah, kita langsung ke main. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal atau ke menu utamanya sistem PT Tani Murni. Pertama kita tampilkan data. Nah, di mana kita sudah melihat bahwa di sini terdapat ada 5 data seperti yang sudah saya lihatkan pada data.txt. Di sini filenya disimpan ke data.txt. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan data. Saya akan coba di sini kebun jagung, jenis tanamannya jagung, luas lahannya 3 hektar. Nah, maka nanti dia akan tersimpan sementara ditampilkan data. Nah, kemudian kalau kita lakukan cari data, di sini kita tinggal masukkan contoh kayak kita masukkan di sini TM 003. Maka dia akan menampilkan datanya, ditemukan pantai, ditemukan ada nama lahannya itu pantai namanya. Nah, kemudian kita urutkan datanya. Nah, di sini data sudah berhasil diurutkan. Kemudian kita lakukan analisis data, di mana analisis data ini tadi fungsinya untuk menghitung total luas lahan yang tercatat pada sistem. Jadi di sini kita melihat ada 19 hektar, di mana itu sudah sesuai jika kita tambahkan dari masing-masing ini. Maka hasilnya totalnya adalah 19. Nah, kemudian pada pilihan ke-6 itu buat menyimpan data. Jika kita tidak melakukan simpan data, maka apabila kita keluar, maka datanya akan tetap 5. Mungkin saya akan coba contohkan, saya keluar dulu. Nah, begitu saya jalankan lagi kembali programnya, kembali ke tampilkan data sebelum. Nah, di sini datanya hanya 5, karena kita tidak melakukan simpan data. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan simpan data, coba saya ulang.
Nah, baru saya simpan data, maka datanya akan berhasil tersimpan. Begitu saya keluar dari programnya dan kembali lagi ke programnya, maka datanya akan tersimpan. Oke, dari sini kita bisa lihat kan tentang efektivitas dari program ini, di mana kita bisa menyimpan data lahan yang akan dijual maupun data yang siap untuk itu ya, apa, akan membeli data. Orang-orang kan pasti kan akan melihat kan kayak, wah tanah ini udah siap nih dengan tanaman ini. Nah, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.